Mulai. Assalamualaikum Pak Jaya. Bisa SPD. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, mohon izin waktunya. Ini ada hal yang mau saya tanyakan. Ini berkaitan dengan penelitian tesis yang judulnya implementasi kepemimpinan sekolah dalam meningkatkan standar pengelolaan. Jadi saya mengangkat kasus di SMP Negeri 1 tempat saya tugas. Jadi salah satu informan yang saya perlukan Bapak sebagai kepala sekolah. Kemudian ada beberapa hal sub pokok yang akan saya tanyakan berkaitan dengan standar pengelolaan sekolah yang Bapak pimpin, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, pengawasan atau monitoring, dan yang terakhir itu daya dukung, pendukung dan penghambat selama Bapak memimpin. Jadi bisa saya mulai ya Pak ya, untuk pertanyaan dan sub pokok pertanyaan yang pertama tentang implementasi perencanaan dari peningkatan standar pengelolaan di sekolah. Jadi tujuan dari penelitian saya ini menjelaskan atau mendeskripsikan perencanaan dari implementasi kepemimpinan sekolah yang Bapak pimpin. Ini ada beberapa sub pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ini tentang perencanaan dari indikator visi, misi, dan arah kebijakan. Jadi fokus informasi yang akan saya gali ini sesuai misi-misi dan rencana pengelolaan. Jadi menurut Bapak, ini menurut pendapat Bapak secara personal sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menetapkan visi dan misi dalam mendukung standar pengelolaan sekolah? Ini dalam hal menetapkan visi-misi terlebih dahulu dalam perencanaan seperti apa? Oke, baik, saya jawab ya Bu Yuni. Jadi untuk yang menetapkan visi dan misi sekolah itu bukan kepala sekolah, tapi semuanya adalah stakeholder yang ada, baik itu kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, wakil kepala sekolah dan jajaran ya artinya. Jadi penetapannya itu saat ini kita berdasarkan dimensi profil lulusan yang diamanatkan oleh pemerintah dalam hal pembelajaran mendalam, deep learning. Jadi kita harus menyesuaikan 8 dimensi profil lulusan. Maka alhamdulillah kan sudah kita selaraskan. Dulu kan visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis yang berwawasan global. Nah saat ini kita selaraskan dengan deep learning tadi, yang sesuaikan dengan 8 dimensi kelulusan, 8 DPL namanya. Jadi kita sekarang ini lebih kepada akronim. Jadi akronim. Jadi akronim ini adalah tangguh. Jadi visinya adalah tangguh. Terwujudnya peserta didik yang tangguh. Jadi ada kepanjangan ya. Ada. Yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada akhlak mulia, kemudian N-nya nalar kritis, G-nya global thinking, G-nya lagi gigih dan mandiri, U-nya unggul dalam kecerdasan, dan A-nya hidup sehat. Itu sesuai dengan. Jadi sudah diselaraskan sesuai dengan kebijakan. Iya. Oke. Itu tadi terkait dengan visi misi. Sekarang kita meningkat ke penyusunan rencana kerja sekolah nih, atau bisa juga RKS ya Pak ya. Nah, jadi fokusnya informasinya ini keterlibatan tim manajemen nih dan guru dalam proses perencanaan penyusunan rencana kerja tadi. Jadi menurut Bapak siapa saja yang paling terlibat, yang dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja sekolah, RKS atau RKS selama yang ini? Kalau untuk rencana kegiatan dari sekolah kita libatkan tim pengelola POS. Ada tim pengelola POS itu dengan peserta jajaran.
Yeah. Jajaran itu adalah saya memiliki empat wakil ya, wakil kepala sekolah. Jadi ada waka sarpras, ada waka humas, ada waka siswaan, ada wakaku. Nah, waka 4 ini itu harus memiliki program. Programnya apa? Program kerjanya. Jadi program kerja inilah mereka akan menuangkan, saya minta pendapatnya apa yang akan kita laksanakan di anggaran tahun berikut. Misalkan kita menghadapi tahun 2026 nih. Kemudian kita juga melibatkan komite, ada tim, ada wali murid, ada bapak ibu guru, nanti itu akan menyampaikan dengan waka, ya waka. Jadi ada juga bapak ibu guru yang menjadi koordinator, namanya tim pengembang sekolah atau tim pengembang kurikulum. Jadi semua yang Bapak sebutkan tadi memang di dalam keterlibatan tim manajemen memang diambil dalam penyusunan RKS. Iya, jadi sekolah ini bukan atas kehendak si kepala sekolah, tapi kehendak kita bersama. Oke, kemudian ini Pak, dalam pengambilan keputusan ini Pak yang berbasis data, ini penguatan hasil evaluasi diri dan perencanaan ya. Menurut pendapat Bapak, bagaimana selama ini hasil evaluasi sekolah itu digunakan untuk merumuskan program peningkatan pengelolaan? Jadi dasarnya adalah dalam Bapak mengambil keputusan dan itu harus berbasis data yang sesuai. Jadi evaluasi terhadap pengambilan keputusan itu Bapak gunakan untuk merumuskan program peningkatan pengelolaan sekolah itu. Menurut Bapak bagaimana? Pengambilan keputusan untuk ya, jadi bagaimana hasil evaluasi sekolah yang digunakan itu untuk merumuskan program peningkatan pengelolaan. Jadi kan sekolah ini berjalan itu berdasarkan dikelola oleh tim Bapak sekolah. Nah, untuk hasil evaluasi sekolah itu digunakan untuk merumuskan program peningkatan itu seperti apa? Kalau memang tugas tupoksinya kepala sekolah kan dia tinggal 3. Ya. Ya, hanya 3. Enggak, kalau bapak ibu guru kan 4. Dan bapak kepala sekolah nggak ada pedagogi, nggak ada lagi karena kepala sekolah nggak mengajar lagi, nggak ngajar. Jadi tugasnya dia manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan. Yeah. Jadi ketika kita manajerial, salah satunya adalah mengevaluasi. Maka di sekolah ini ya alhamdulillah bentukan banyak betul ya, grup WhatsApp. Iya, benar. Namanya ya, ada SMP New, SMP Udin, SMP ASN, SMP MGG. Salah satu bentuk penyampaian untuk mengevaluasi tadi, dari hasil yang saya peroleh termasuk piket. Nah, itu menjadi dasar untuk dapat kita melakukan peningkatan atau mengevaluasi mana yang kurang baik menjadi baik dan mana yang kurang menjadi menjadi lebih baik kan ke depannya. Ini pertanyaan terakhir nih di bagian perencanaannya Pak ya. Jadi ini indikatornya kepemimpinan dalam menyusun prioritas program. Nah, jadi fokus informasi ini strategi Bapak menentukan program unggulan sekolah ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini pertimbangan apa yang Bapak ambil itu sebagai kepala sekolah dalam menentukan prioritas program, khususnya ini dalam tahunan? Baik, untuk rencana kerja jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah atau panjang, saya tidak terlepas dari aturan. Ini wajib. Dasarnya ya. Dasar aturannya. Misal sekolah kita ini kan hanya mengandalkan dana BOS, tidak ada dana komite ya. Walaupun 1.000 rupiah juga ya. Jadi kita hanya mengandalkan dana BOS, operasional sekolah, POP namanya. Dan nominalnya juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Iya, jadi tapi pemenuhannya juga ditentukan. Dan itu kan berapa persentasenya? 8 standar pemenuhan, standar nasional pendidikan. Jadi kita menyesuaikannya adalah yang pertama didasarkan pada kebutuhan. Analisis kebutuhan. Iya, kebutuhan dulu, bukan keinginan, kebutuhan. Kemudian setelah kebutuhan, standar wajar. Ada nggak standar wajar? Masuk akal nggak? Tidak bertentangan dengan hukum, tidak. Nah itu, jadi ada tingkat kewajaran, ada tingkat pemenuhan aturan. Itu. Jadi prioritasnya adalah
Yang pasti yang pertama tadi kebutuhan. Iya, kebutuhan dulu. Kebutuhan dulu. Ya, Misalkan kita makanya diprioritaskan. Karena yang paling dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Untuk ke depan mudah-mudahan kita dan aturan ya, dan terlepas aturan. Contoh misalkan kita untuk pemenuhan buku dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2005 itu buku itu minimal 10%. Minimal ini minimal 10% dari pagu anggaran 1 tahun. Jadi kalau minimalnya 10%, ya minimal. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Kurang malah menyalahi aturan. Itu untuk buku aja, pemenuhan buku aja. Itu wajib. Iya, untuk pemenuhan perawatan sarpras misalkan. Sarpras itu insya Allah lebih kurang Pak, sekitar paling banyak 20%, paling banyak kan? Paling banyak ya, paling banyak kita kan minimal, ini maksimal. Jadi kita ya setidak-tidaknya pemenuhan 15%. Minimal kalau bisa 20 kan. Tapi sesuai kebutuhan tadi ya. Berarti pertimbangan itu berdasarkan kebutuhan sama kebijakan pemerintah yang tidak kita lepas dari aturan. Jangan lepas dari kita lanjut ke ini Pak ya, tentang setelah Bapak merencanakan ini ada implementasi yang kedua nih ya, menganalisis pengorganisasian kepemimpinan ini berdasarkan fungsi koordinasi dan koordinasi dalam pengolahan. Ada beberapa pertanyaan juga. Ya, pertama nih indikator tentang struktur organisasi sekolah. Nah, fokus yang saya gali ini kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab tupoksi terhadap struktur organisasi sekolah. Dalam hal ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah berperan dalam mengatur pembagian tugas di lingkungan sekolah. Tadi sudah saya sampaikan, saya bekerja sebagai pimpinan umum atau sebagai pimpinan di sekolah. Tentu saya dibantu oleh tim. Salah satunya adalah Waka yang dalam hal ini tentu yang berperan adalah Waka kurikulum kan, Waka kurikulum, maka dia akan berkomunikasi, berkoordinasi dan menerapkan dari apa arah kepala sekolah untuk dapat membagi tugas sehingga tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi Bapak berfungsi menjadi manajerial, mengarahkan Waka yang Bapak ini yang membantu tugas kepala sekolah dalam ada bidangnya ya, tugas. Di bidang siswaan beda lagi. Jadi memang sudah ada ininya paknya masing-masing. Kemudian ketika memang sudah ada itu struktur organisasi sudah jelas, pembagian tugas juga sudah ada, tanggung jawab yang sudah dibagikan oleh Pak Kapur yang sudah menetapkan. Nah sekarang ke arah koordinasi nih Pak, antar bagian yang sudah ada tupoksinya. Jadi pola komunikasi dan koordinasi antar kepala sekolah dan wakil ya. Menurut Bapak ini yang seperti apa koordinasi yang Bapak lakukan antara Bapak selaku kepala sekolah dengan para wakil? Ini pola koordinasinya ya. Jadi kalau pola koordinasi itu kan di mana saja kapan saja. Nggak terbatas hanya di sekolah kan. Ya, jadi polanya itu membangun komunikasi. Kuncinya membangun komunikasi. Kemudian jangan menunda. Jangan ditunda. Misalkan kita saat ini ada permasalahan A. Ini cepat segera diselesaikan. Karena itu harus komunikasi. Komunikasi. Karena besoknya akan muncul B. Pada besoknya muncul C. Jadi kalau tumpuk pada A, B, C. Jadi kalau sudah selesai A, tinggal B. B selesai tinggal C. Karena kita berhadap kita adalah. Dan itu juga tidak berlaku pada wakil saja. Iya semua komunikasi dibangun kolaborasi. Berkolaborasi. Ini ke pertanyaan selanjutnya tentang pendelegasian wewenang. Nah, jadi cara Bapak sebagai kepala sekolah mendelegasikan tugas dan kepercayaan yang menurut Bapak ya. Dalam hal seperti apa Bapak selaku kepala sekolah memberikan wewenang kepada wakil atau guru? Apa ya yang menjadi tolak ukur lah mungkin ya? Yang pertama saya akan minta pendapat. Komunikasi lagi. Minta pendapat. Kemudian setelah mendapat, saya kan berada di SMP.
Saya melihat, saya mendengar, saya merasakan, kemudian saya tahu. Bisa menilai ya. Bisa, kan tugas kepala-sekolah menilai. Tapi saya akan tetap minta pendapat. Karena di jajaran saya itu kan mereka juga berada di lingkungan saya kan. Berada di, jadi memang sepatutnya kepala sekolah itu ya berkomunikasi. Meminta kapan saja di mana saja dengan segala waktu. Bisa komunikasi secara langsung, bisa komunikasi secara tidak langsung, maksudnya lewat HP, lewat kalau memang itu penting komunikasi. Termasuk saya berada di lagi saat melaksanakan dinas luar di luar sekolah, saya juga komunikasi. Kemudian caranya untuk mendelegasikan tugas ketika tugas itu memang sudah diberikan ya. Bapak selaku kepala sekolah ketika Bapak berhalangan, terus seperti apa? Misalkan Bapak salah satu contohnya mendelegasikan wewenang Bapak sebagai kepala sekolah ke langkah yang Bapak berikan. Gitu. Seperti apa cara mendelegasikan wewenang yang Bapak punya? Oke. Jadi misalkan saya menunjuk si A. Si A menunjuk ya, kan menunjuk. Siapapun ya. Siapapun di apa tugas misalkan sekarang saya butuh sebagai operator bos. Maka orang itu saya panggil. Setelah saya mendapat komunikasi ya, setelah saya panggil, mendapat arahan, mendapat pendapat, kemudian saya panggil, saya menyatakan keinginan saya tadi untuk menjadikan si guru tadi menjadi operator bos. Maka akan saya lihat tanggapan dari bapak atau ibu guru yang saya jadi kalau dia bersedia, selanjutnya langkahnya adalah memberikan surat perintah tugas. Ketika dapat ada trouble gitu, yang bapak minta, bapak akan mendelegasikan wewenang itu dan guru atau siapapun itu menolak secara bapak selaku kepala sekolah untuk mengatasi hal itu, sedangkan tidak ada pilihan gitu kan. Seperti apa? Kalau menolak itu kan mayoritas guru ini kan mengambil pola nyaman, rata-rata kan, pola nyaman. Tinggal si kepala sekolah memberikan kembali lagi ke sikap tugasnya, kemudian memberikan apa ya, penguatan bahwa pekerjaan tugas ini bukan momok, tapi sebagai pembelajarannya ke depan. Karena pada saat tiba waktunya dia juga akan menjadi seorang pemimpin. Kapan waktunya kan? Jadi ini bisa dijadikan pembelajaran. Berarti memang ada arahan di situ dan sikap tegas itu wajib. Yang membuat guru atau siapapun yang bapak akan delegasikan juga otomatis akan berpikir ya, untuk menerima pendelegasian. Oke, ini yang terakhir tentang organisasi ini kepemimpinan kolaboratif. Jadi informasi yang akan saya gali ini keterlibatan semua unsur nih dalam mengelola sekolah. Nah, jadi menurut bapak selaku kepala sekolah, bagaimana cara bapak membangun kerjasama antar tim dalam pelaksanaan? Siapapun itu, cara membangun kerjasamanya agar yang ini sama yang ini sinkron misalkan. Seperti apa? Yang namanya kolaborasi itu kan wajib. Ya, kolaborasi. Jadi ketika menemukan gesekan antara si A dan si B, maka disinilah peran kepala sekolah untuk dapat menengahi ya kan ya. Tapi alhamdulillah yang saya lakukan di SMP 1 Kota Agung, pertama komunikasi itu kan, bangun komunikasi. Balik lagi komunikasi. Iya, membangun komunikasi. Ketika itu kita walaupun tidak rapat besar, kita briefing. Ada hal, pokoknya intinya jangan tunda suatu masalah. Iya, selesaikan. Cepat selesai. Ketika ada permasalahan A, maka A itu segera diselesaikan. Karena besok ada B, besok ada C dan sebagainya. Kembali ke situ. Polanya intinya komunikasi. 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 Oke, sekarang kita meningkat ke analisis pelaksanaannya nih Pak. Perencanaan sudah, pengorganisasiannya juga sudah. Ini menggerakkan dan memotivasi warga sekolahnya dalam proses pelaksanaan pengelolaan. Nah, indikatornya ini ke kepemimpinan transformasional. Jadi fokusnya upaya Bapak sebagai kepala sekolah dalam memberi teladan dan inspirasi. Ini pemimpin.
Jadi bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu memberikan contoh dan motivasi kepada guru dan staf. Menurut Bapak aja, pandangan Bapak, saya sebagai kepala sekolah ini, bagaimana cara saya memberi contoh motivasi kepada guru? Kalau guru kan ada kemampuan pedagogi. Iya. Artinya ada mengajar kelas, di buku dan di tiru. Nah, pemimpin juga ada kemampuan, ada kompetensi yang dituntut. Yang namanya adalah kompetensi supervisor. Kompetensi motivator. Ada motivator, Muslim gitu. Muslim. Jadi salah satunya edukator, motivator, ya. Inspirator. Jadi yang paling mutlak dilakukan oleh kepala sekolah adalah keteladanan. Ya. Kepala sekolah itu minta pada Bapak Ibu untuk menyambut anak-anak. Iya. Maka saya berusaha semaksimal mungkin. Maka saya akan berdiri di tengah Bapak Ibu. Saya pernah mendengar memang kalau hanya sebatas kalimat itu nggak ini ya, tapi kalau ketika kita bertindak melakukan perbuatan dan itu kan dicontoh. Jadi bahasanya satu tindakan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Satu tindakan langsung kita lakukan. Apabila itu sering dan berkelanjutan, itu kan menjadi akan. Kalau kepala sekolah sudah berdiri di gerbang kan, besoknya guru mikir. Ya benar-benar. Jadi memancing ya Pak. Udah di gerbang kepala sekolahnya, kalau besoknya guru itu telat lagi kan, dan secara terus menerus kan, ya mudah-mudahan berapa? Dia akan berubah. Karena yang menggerakkan hati kan Allah ya. Iya Pak, baik. Itu tadi tentang motivasi, sekarang tentang ini Pak, peningkatan kinerja guru dan tenaga pendidikan atau TNI, strategi pemberdayaan dan pelatihan. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah melakukan upaya apa ini? Caranya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Pastikan ada lah, nggak semua guru bersikap profesional. Ya, pertama kan kita juga nggak melatih kemungkinan bahwa kita mengadakan pelatihan. Ya. Walaupun tidak serta-merta harus itu ya. Tapi kan ada dianggarkan dalam kota anggaran kita ada workshop dan pelatihan. Kemudian ketika Bapak Ibu itu melakukan pertemuan MGMP kabupaten, nggak saya halangi. Malah saya silakan. Semua silakan. Yang penting ketika mereka punya jam, jangan sampai meninggalkan anak itu tanpa tugas kan. Itulah itu yang saya lakukan. Tupoksinya tidak terbengkalai. Iya, tupoksinya tidak terbengkalai. Itu wujud saya mendukung Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensinya. Untuk meningkatkan profesionalisme. Kalau ada pelatihan kemudian Bapak Ibu itu berangkat. Iya. Kalau yang tekniknya seperti apa? Kalau tekniknya tiap hari kan ada 8 tahun saya. Teknik itu. Jadi semuanya dimonitoring. Iya. Kalau kerjanya kurang ini, begini ya. Otomatis kalau teknik kan itu bagian dari saya kan ya. Kalau Bapak Ibu, lah kita disesuaikan ya. Kemudian ini pola komunikasi dan budaya kerja, baik iklim kerja, keterbukaan dan kebersamaan. Jadi Bapak selaku kepala sekolah ini pasti akan menemukan hal-hal yang ada di dalam keluarga besar SMP Negeri itu, baik itu permasalahan ataupun hal-hal yang baik itu pasti ada. Nah, bagaimana Bapak kepala sekolah sebagai pemimpin membangun komunikasi agar terjalin kondusif, harmonis di sekolah sehingga guru mungkin bisa menjadi merasa nyaman dan aman dan betah gitu di sini. Seperti apa Pak? Yang pertama saya sampaikan keteladanan seorang pemimpin. Jadi kalau kita mau ngomong, kita contohkan dulu. Ya, itu yang pertama, keteladanan. Yang kedua, kita mematuhi aturan. Ada aturan dasarnya. Ini aturan. Ketika kita berbicara tentang pemenuhan jam, ini beraturan. Ya. Ketika kita bicara tentang disiplin, ini aturannya. Jadi ada aturan. Jadi aturan ini minimal mungkin kita laksanakan. Jadi kesalahan itu minim. Nggak mungkin nggak ada kesalahan. Tapi kesalahan itu minim yang kita lakukan
minimalisir daripada kesalahan-kesalahan yang besar. Iya. Alhamdulillah kan. Jadi harmonisasi itu terbentuk dengan sendirinya. Iya. Saya alhamdulillah memimpin SMP ini kan sudah berjalan hampir 4 tahun. Artinya ya sudah bisa, udah ada pengalaman Pak ya, bagaimana pola, oh ternyata SMP ini seperti ini, sudah bisa SMP satu kota Agung ini nggak bisa kita pungkiri bahwa tantangannya besar sekali. Culture-nya juga beda dengan harus Oke. Ini yang terakhir nih Pak, dari subpokok pelaksanaan ini tentang pemberian penghargaan. Dalam hal ini bentuknya motivasi dan apresiasi terhadap kinerja guru ataupun PMD. Jadi dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah itu, apakah Bapak ini ya, ada bentuk penghargaan yang diberikan atau gimana untuk guru-guru yang berprestasi atau yang kerjanya ini luar biasa nih? Ada tidak secara personal Bapak? Kalau minimal kita memberikan ucapan apresiasi itu terima kasih. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya reward secara pribadi. Kalau memang jajaran itu kita berikan. Kalau tidak ada ya namanya tidak ada. Iya, oke. Kan memang kan disesuaikan ya. Tapi bentuk motivasinya dan apresiasinya pasti ada. Untuk sebagai penghargaan dan penguatan tersebut. Kemudian gimana kalau itu dibalik, bukan ke guru berprestasi misalnya, bentuknya Bapak selaku kepala sekolah menghadapi guru yang sebaliknya yang bisa dibilang pegel hati gitu menghadapi guru yang seperti itu. Pada umumnya kan orang itu mana ada ya yang pengen di pojokkan ataupun yang merasa di bagaimana. Jadi peran kita kepala sekolah itu kita 4 mata. Saya lakukan itu, saya mandi di ruangan ini. Arah langsung. Terkadang ada dokumentasinya, terkadang tidak ada, terkadang ada bukunya. Iya, sudah dilakukan ya, harus bertahap ya. Tapi pada pokoknya kita ini hanya sebatas memberikan arahan, mengingatkan. Yang menggerakkan hati itu bukan kita. Nggak bisa, nggak punya kemampuan. Jadi kita hanya mengingatkan, kemudian tapi alhamdulillah ketika kita melakukan komunikasi ya ada apa-apa. Karena kita kan manusia ya. Kalau manusia ini kadang ini melakukan hal yang salah, kemudian setelah kita nasihati menyadari walaupun dia balik lagi gitu ya, ingatin lagi ya memang itu. Tapi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Alhamdulillah mayoritas SMP 1 Kota Agung Bapak Ibu berperan sesuai dengan berperan dengan tupoksinya dan ya rata-rata alhamdulillah melaksanakan tugas dengan baik. Hanya ada Lampung deh, arti di pipa tanah pakai cacing. Di mana ada tanah ada cacingnya. Jadi maksudnya nggak mungkin suatu hal yang jelek itu nggak ada. Pasti ada, tapi jumlahnya secara kuantitas atau secara jumlah sedikit. Ada 1-2. Itu mungkin jadi bahan belajar. Ada seperti itu untuk menata kesabaran. Oke, kita lanjut ini Pak tentang monitoringnya, pengawasan dan evaluasi implementasi standar pengelolaan. Jadi ini Bapak tadi sudah sempat menyebutkan supervisor nih. Jadi ini indikator sistem supervisi akademik dan manajerial. Jadi fokus yang mau saya dari ini pola dan frekuensi supervisi kepala sekolah. Nah, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu melakukan supervisi, caranya atau polanya seperti apa terhadap guru dan staf? Apakah itu ada tahapannya atau memang udah ada waktu-waktu tertentu? Supervisi ini ada yang terencana, ada yang tidak terencana, ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Jadi contoh terencana nih, supervisi kan bisa dilakukan ya, contoh dalam pengelolaan kinerja, namanya observasi kelas. Karena jumlah guru itu banyak, saya juga minta jajaran kan membantu tugas tambahan utama daripada waka-waka membantu saya kan. Saya juga ada yang langsung,
Ada juga yang namanya supervisi tidak langsung. Tidak langsung. Nggak saya kasih tahu. Tapi wajib. Para sekolah itu nggak boleh dia doanya duduk di bangku. Ruangan ini aja saya hanya sebentar. Iya. Sebentar aja. Hanya paling doa, ngaji. Dan pagi itu saya rubah polanya. Pola itu saya nggak langsung masuk ruangan. Tapi saya keliling dulu kelas. Keliling kelas, semua kelas. Alhamdulillah. Dengan pola ini saya rasa cukup pola ini dan signifikan perubahannya, terutama di jam-jam utama. Alhamdulillah. Setiap KBM berlangsung. Iya, setiap jam KBM berlangsung. Dengan saya terapkan, saya keliling setiap hari, perubahan itu signifikan. Banyak guru yang menyadari bahwa mereka itu tugasnya jangan sampai meninggalkan anak di dalam kelas. Apalagi jam pertama, ya jam pertama, bukan hanya jam pertama, semua jam sebenarnya. Itu termasuk pola Bapak kalau supervisi secara tidak langsung. Dan itu akan menggugah guru yang Bapak supervisi secara tidak langsung. Karena mereka punya hati kan, karena yang paling pokok itu kan saya foto itu kelas. Bangku itu kan saya foto kosong. Anak itu saya foto, saya kirim di grup tadi. Selama ini pernah ada komplain gitu, ada japri, mohon maaf Pak atau gimana? Intinya Bapak hanya memberikan mengingatkan ini dari siapa? Hanya tinggal tidak menyebutkan nama ya, menyebutkan nama. Tapi kalau yang sudah bandel, ini ada namanya sekali sebut. Kemudian ini Pak tentang evaluasi program sekolah, mekanisme monitoring yang tidak ada hasil evaluasi ini ya. Menurut Bapak ini bagaimana hasil evaluasi tersebut yang sudah Bapak lakukan, programnya itu digunakan untuk perbaikan pengelolaan sekolah berikutnya? Iya. Ketika program yang kemarin kayaknya Mbak ini sebagai dasar Bapak untuk pengelolaan berikutnya. Semua yang saya lakukan itu tidak serta-merta merupakan keinginan saya. Ya. Jadi semuanya harus dikomunikasikan. Itu yang pokoknya. Jadi evaluasi yang saya lakukan ketika dia terlihat jelek itu tetap saya komunikasikan dan saya minta pendapat. Nah, terutama pendapat itu saya minta dari jajaran-jajaran. Nah, jadi apa yang mesti saya lakukan, dan alhamdulillah semua jajaran berfungsi dengan baik, memberikan arahan secara pelan-pelan ya, karena kita melaksanakan manajemen sekolah ini terbatas hanya mengandalkan BOSP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jangan sampai kita punya pikiran bahwa sekolah itu besar, duitnya banyak, pengeluarannya kan dihitung sama dia. Pengeluaran itu besar juga, pengeluarannya bukan pendapatannya besar melalui pengeluaran sedikit, mungkin. Disesuaikan dengan, harus pandai, kita pandai ngaturnya. Tapi saya dibantu oleh tim pengelolaan, bos, bendahara, operator bos, jajaran, semuanya lah, alhamdulillah bekerja sama dengan baik, sehingga apa standar itu saya rasa terpenuhi. Iya, bisa dipenuhi walaupun berjalan ya. Kalau melebihi dari ekspektasi nggak mungkin. Ya, sekolah yang maju itu ditopang oleh biaya yang besar. Tapi kita walaupun kita nggak ditopang oleh uang komite ataupun uang dari masyarakat, karena mereka kerja fisiknya ada, mutunya alhamdulillah, akreditasinya sesuaikan dengan negara yang ada. Akreditasinya tetap A. Kemudian kita juga diperuntukkan kan untuk di kampus. Ini lanjut pertanyaan yang selanjutnya, ini pengawasan nih, pengawasan partisipatif bahasanya, keterlibatan tim dan stakeholder dalam pengawasan ini dan interdisipliner. Jadi menurut Bapak ini siapa aja nih yang dilibatkan oleh Bapak nih dalam proses pengawasan pelaksanaan program sekolah selain Bapak? Bapak minta tolong dengan siapa nih, tolong untuk mengawasi pelaksanaan program sekolah? Semuanya. Stakeholder yang ada. Stakeholder saya minta tolong. Hanya dalam pelaksanaan tugas, tentu jajarannya, waka-wakalnya yang diberi mandat langsung.
Maka saya minta sama Wakasa itu waktu itu tidak ada priles. Ya. Izin boleh, izin pada saat urgen. Ya. Nggak mungkin dong nggak saya berikan izin. Tapi mereka jadi itu pengawasi sekolah gitu ya. Untuk ya mereka yang ini betul. Termasuk saya langsung ada di dalam. Ada langsung. Iya. Pada saat itu ya. Yang lain juga jalan kan? Iya. Ada guru pikir. Ya balik lagi ke kerjasama tim. Ada kerjasama yang Jadi Bapak nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir di monitoring evaluasinya. Ini tentang transparansi dan akuntabilitas. Ini berkaitan dengan keuangan sepertinya. Pelaporan hasil kinerja pada warga sekolah. Ini bagaimana Bapak selalu kepala sekolah ini menyampaikan hasil evaluasi pada warga sekolah? Evaluasi tentang keuangan. Kalau bahasanya sih secara global deh, transparansi dan akuntabilitas pelaporan hasil kinerja Bapak kepada warga sekolah. Mungkin pada saat rapat atau apa, Bapak kan pasti menyampaikan informasi dan apapun yang berkaitan dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, seperti apa? Ketika kita menyampaikan kepada warga sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu guru dan staf TU kan otomatis kan lebih mudah. Karena kan mereka melihat, mendengar dan merasakan kan. Mereka kan merasakan langsung. Kan mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh si kepala sekolah terhadap sekolah ini. Ya kan dilihat. Jadi ketika kita menyampaikan nggak perlu panjang lebar karena mereka melihat itu, ketika pelaksanaannya kurang dari ekspektasi mereka, pasti mereka akan komplain kan, otomatis lah. Karena ini bukan sekolah. Iya. Ini sekolah kita, Jadi memang bentuknya itu hanya sebatas bahasa aja itu. Menyampaikan informasi yang memang sesuai dengan keadaan yang sudah ada gitu pada saat entah itu. Misalkan contoh, alhamdulillah pada semester ini kita sudah merenovasi lapangan. Jadi hasil kerjanya kelihatan. Alhamdulillah dalam tahap ini kita sudah memasang pagar sepanjang 13 meter dengan ketinggian 3 meter. Jadi nggak perlu banyak-banyak cerita, hasilnya udah terlihat ya, bukti otentik. Secara fisik kan, secara mutu kita alhamdulillah akreditasi kemudian anak-anak lomba dalam jadi semua itu berproses. Nah ini yang terakhir nih Pak Supoko, pertanyaannya langsung ke pendukung dan penghambatnya dalam meningkatkan standar pengelolaan. Jadi tujuan penelitian saya ini mengidentifikasi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pengelolaan sekolah ya. Yang pertama ini pertanyaannya ini ada beberapa ini faktor internal. Ya. Jadi fokus informasi yang saya ambil ini dari lingkungan guru, staf, sarana prasarana dan budaya kerja. Menurut pendapat Bapak, secara internal ini Pak ya, faktor pendukung. Faktor apa saja di dalam sekolah yang menurut Bapak ini mendukung keberhasilan pengelolaan sekolah yang Bapak pimpin? Semua faktor kerjasama, faktor komunikasi, kolaborasi. Yang paling pokok adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Setidaknya kita komunikasi. Ketika itu berkaitan dengan sarana, prasarana dan budaya kerja seperti apa? Ya, kalau berkaitan dengan sarana, faktor pendukungnya, kita yang pertama pembiayaan. Ya kita nggak bisa nih. Alhamdulillah kita itu kalau sekolah itu namanya ada ARKAS. Ada ARKAS ya. Ada ARKAS itu anggaran negara kegiatan anggaran sekolah. Kemudian modelnya Siplah ya. Manual boleh manual. Tapi lebih baik Siplah. Kalau manual itu pertanggungjawabannya agak diragukan. Kalau Siplah itu alhamdulillah nggak terlalu banyak komplain. Karena itu dalam menganggarkan pembiayaan. Karena aplikasi itu sudah terhubung dengan kementerian itu. Jadi menganggarkan sarana prasarana yang akan kita anggarkan dalam pembiayaan.
Jadi kalau yang mendukung itu pertama untuk yang fisik ya, pembiayaan dulu, pembiayaan, kemudian dari awal tadi kita jangan sampai menyalahkan. Kemudian kalau budaya kerja seperti apa? Budaya kerja itu keteladanan dilakukan. Jadi contoh kalau di rumah ya, kita kasih teladan, kita melarang anak kita merokok. Iya. Ya, kita jangan merokok. Kita perintah anak kita sholat. Kita perintah anak kita sholat. Ya kita sholat. Di sini di sekolah kita minta bapak ibu untuk menyambut anak-anak. Iya. Ya kalau sekolahnya nyambut juga. Oke. Gitu. Jangan kita minta bapak ibunya datang pagi, pada sekolahnya datang 10. Masuk lah. Jadi kalau kita minta mata guru itu datang sebelum jam bel masuk, kepala sekolah sudah ada di lingkungan sekolah. Iya. Kecuali DL ya, dinas luar juga saya ada pola komunikasi. Ada semuanya, saya sampaikan. Oke. Ya tadi faktor internal. Sekarang yang faktor eksternal. Jadi dari dukungan dinas, pemerintah atau masyarakat gitu. Menurut Bapak ini sejauh mana nih peran dinas pendidikan ke sekolah dalam sekolah? Kalau dinas pendidikan itu dia memberi support arahan saja, support arahan. Kewenangan mutlak ada di kepala sekolah. Itu namanya kita kurikulum 31 pendidikan. Jadi semuanya diserahkan kepada sekolah. Otonomi sekolah. Jadi mereka yang support aja. Rata-rata dinas pendidikan itu akan menyupport, lakukan yang baik. Misalkan contoh memberikan surat himbauan agar melakukan edaran membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, edaran tentang menyambut anak-anak, budaya-budaya positif. Itu yang dilakukan support ya. Iya. Kalau pelaksanaannya kan otomatis kita yang di dalam. Komite seperti apa? Ada masyarakat? Kalau komite kan kita alhamdulillah berjalannya komite sekolah ini. Kalau untuk jajaran komite itu mendukung penuh. Iya. Mendukung penuh untuk SMP apapun dilakukan ketika yang manfaatnya dirasakan oleh anak. Ketika memang itu orientasinya ke anak, dia sangat bermanfaat. Dia nggak terlalu nggak terlalu menghalang-halangi ketika memang kita pasti mendukung. Nah, tadi sudah ada pembiayaan ya. Pembiayaan memang kita dilarang kan. Oke. Tadi sudah faktor internal, eksternal, sekarang kan hambatan dan kendala atau tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam ekspektasinya kita seperti ini ternyata seperti ini. Menurut Bapak ini kendala yang paling utama yang Bapak hadapi di dalam melaksanakan standar pengelolaan sekolah yang memang sudah seharusnya seperti apa? Pasti ada. Paling utama yang ini nih kayaknya mau ini yang menghambat banget ini seperti apa? Apa dari pembiayaan atau dari pola kinerja guru atau dari seperti apa? Kalau yang menghambat total nggak ada. Tidak ada, tapi pasti ada yang. Iya ada. Kalau hambatan pasti ada. Cuma kalau jadi berjalan lambat nih. Kalau hambatan total nggak ada. Tapi kalau tantangan ada. Iya. Tantangannya itu pertama internal tadi ada pola pikirnya, mindset gurunya ya. Jadi maksudnya pola pikir tetap itu pola nyaman tadi. Kalau bisa Bapak Ibu guru ini kalau udah ngajar udah tidak mau ada pikiran bagaimana cara memajukan sekolah. Ada itu aja yang ininya. Sebagian kecil lah, sebagian besar alhamdulillah sudah. Kemudian faktor eksternalnya adalah teman-teman rekanan dalam hal ini pihak ketiga LSN teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk SMP atau Kota Agung ya tidak masih bisa dihadapi. Masih dalam batas kewajaran. Masih dikasih kewajaran. Ya enggak udah aman. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Tadi pendukung sudah, sekarang terakhir sudah ada hambatan yang Bapak sebutkan tadi. Solusi dan tindakan strategi kepala sekolah dalam mengatasi hambatan. Langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
komunikasi keterangan. Intinya ini sudah selesai nih Pak ya. Jadi terima kasih banyak. Saya hanya mengambil garis kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan, mulai dari rencana, kemudian keorganisasian, pelaksanaan, monitoring, sampai dengan pendukung dan penghambat sehingga muncul solusi yang Bapak. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, tidak menutup kemungkinan sekolah ini, sekolah yang Bapak miliki ini, akan menuju ke keberlanjutan yang nanti akan berkemajuan. Jadi berlagi-lagi Bapak menyebut kata-kata keteladanan, kemudian kolaborasi, kerjasama tim, dan komunikasi. Itu kunci yang bisa saya ambil. Jadi memang tidak mudah untuk mengatur sekolah besar ini. Jadi Bapak perlu 4 yang tadi Bapak sebut. Oke, terima kasih waktunya Pak. Jadi wawancara saya ini sudah selesai. Saya selaku peneliti sangat mendapat informasi yang cukup berharga kali ini. Jadi terima kasih waktunya. Semoga sekolah yang Bapak pimpin ke depannya, apa yang Bapak sudah niatkan tadi, insya Allah lah akan berjalan semakin baik. Terima kasih.